membaca sebuah artikel yang merupakan hasil sebuah survei tentang orang-orang yang suka berdoa. Dan ini dari artikel itu dikatakan ada 5 manfaat doa bagi fisik dan kesehatan kita. Nomor 1, katanya doa itu meningkatkan ketegaran hati. Saya setuju. Amin. Orang yang sering berdoa pasti hatinya kuat. Yang kedua, doa mengurangi stres. Ya, amin. Minimal saudara bisa nangis di sini. Ya, daripada nangis di jalan-jalan, lebih baik nangis di kaki Tuhan. Amin. Doa menurunkan emosi. Ya kan? Luar biasa. Doa menurunkan emosi. Kalau lagi emosi, lagi marah, doa aja, saudara. Pasti turun di situ. Ya kan, tidak mungkin saudara dalam doa mengumpat orang, ya kan. Nomor 4, doa meningkatkan daya tahan tubuh. Hebat kan? Luar biasa. Makanya yang sering berdoa, saudara, yang banyak berdoa, daya tahannya luar biasa. Yang kelima, ini yang saya pikir luar biasa. Doa meningkatkan kemampuan dalam pengembangan diri. Orang yang sering berdoa meningkatkan pengembangan dirinya lebih gampang. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, saya kagum dengan satu orang di dalam Alkitab yang memang dia sering berdoa. Saya membahas doanya ini. Salah satu rasul yang barangkali sering mengungkapkan dalam tulisannya, aku berdoa, adalah Rasul Paulus. Dan saya mau mengajak saudara untuk merenungkan isi doanya, karena di dalam isi doa itu kita menemukan apa yang penting bagi orang itu. Kalau saudara menulis surat kepada saya dan surat ini isinya, Pak Paulus, aku berdoa supaya, maka di benak saudara hal-hal yang penting dalam diri saudara akan ketahuan apa yang dianggap penting. Nah, dari doa Rasul Paulus kita akan menemukan apa sih yang penting dalam kehidupan kita, untuk khususnya ini jemaat di Bali atau orang-orang yang tinggal di Bali. Karena kalau saya coba membuat semacam penelitian yang sedikit paralel, yang tinggal di Bali dengan tinggal di Efesus itu agak mirip. Mari kita akan lihat Efesus sebelum kita masuk di Efesus pasal 3. Efesus pada abad pertama itu adalah kota metropolitan nomor 2. Kota itu menjadi begitu ramai karena juga ada pelabuhan. Efesus menjadi kota pelabuhan plus kota pemerintahan. Jadi perdagangan dan sebagainya jadi begitu ramai, tapi yang membuat Efesus sangat terkenal adalah kota penyembahan. Di situ ada Dewi Artemis. Dewi Artemis ini seperti mirip dengan Dewi Afrodit yang ada di Korintus. Seorang wanita atau dewi yang digambarkan sebagai dewi kesuburan, dewi keberuntungan. Kalau saudara lihat fotonya adalah wanita, yang punya banyak payudara sebagai simbol kesuburan. Dan kadang-kadang saudara-saudara, cara orang untuk menyembah dewa itu, kalau itu di Korintus, adalah dengan melakukan sebuah ritual bersetubuh dengan pelacur-pelacur di situ yang dianggap sebagai cara untuk mendapatkan kesuburan atau keberuntungan. Nah, coba bayangkan, Efesus adalah sebuah kota yang sibuknya multicultural yang luar biasa dan masing-masing membawa budaya berbeda-beda. Belum lagi karena itu kota perdagangan, materialisme juga menjadi bagian di situ. Belum lagi kota penyembahan, sehingga tantangan demi tantangan secara rohani. Makanya nanti dalam Efesus pasal 6 Rasul Paulus mengatakan ini kita punya peperangan yang luar biasa. Jemaat di Efesus punya pergumulan yang luar biasa. Walaupun imannya luar biasa, Rasul Paulus masih punya sebuah kerinduan. Ini doa saya. Doanya seperti ini. Mari kita baca, saudara. Dan saya pikir doanya untuk kita semua. Pasal 3 ayat 16. Saya berdoa, semoga Allah yang maha mulia, di dalam terjemahan sehari-hari, berkenan untuk menguatkan batinmu dengan rohnya. Doa pertama adalah Rasul Paulus concern, Rasul Paulus prihatin dengan kita semua, khususnya masalah batin atau masalah
inner man, masalah jiwa. Di dalam bahasa yang lain soul, jiwa. Karena tantangan kita begitu banyak yang perlu dikuatkan untuk bisa menghadapi tantangan yang ada di sekitar kita. Yang nomor satu harus dikasih kekuatan adalah jiwa kita. Amin. Saya mau menerangkan lagi, saya sudah pernah pakai ilustrasi ini, tapi saya mau menerangkan lagi betapa pentingnya menguatkan jiwa. Nah, di dalam teori trikotomo namanya, bahwa unsur tubuh manusia ini ada 3, roh, tubuh, dan jiwa. Jiwa itu orang Jawa bilang elaelu, ikut siapa yang kuat. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Tiap hari kita membuat keputusan mau ikut siapa. Kalau yang kuat adalah kedagingan, maka tiap hari pikiran, perasaan, kehendak saudara akan mengikuti kemauan daging. Saudara tahu kemauan daging? Apa coba? Percabulan, perselisihan, kemabukan, pesta pora, iri hati, itu keinginan daging. Keinginan roh, buah roh apa tadi? Kasih, sukacita. Oke, persoalan dengan kita semua adalah sebelum kita percaya Yesus, roh kita mati, kita tidak bisa mengenal kebenaran. Jadi waktu kita belum kenal Yesus, rohnya mati, tidak mengenal kebenaran. Roh kita kemana daging mau melangkah, pikiran, kehendak, perasaan saudara selalu ikut kemauan daging. Jangan heran pada waktu kita belum percaya kepada Yesus, kelakuan, perbuatan kita, hal-hal yang tidak benar, yang tahu itu melanggar, kita tidak berkuasa untuk menahannya, karena tidak punya kekuatan untuk menahan itu. Jelas ya? Waktu kita percaya Yesus, menurut Alkitab, darahnya, percikan darahnya menghidupkan kembali roh kita. Roh kita hidup. Roh itu yang memimpin kita kepada kebenaran. Jadi pada waktu ada keinginan daging, contoh daging dipukul nih, pak, sakit kan? Pikiran, perasaan, rasakan pasti rasa sakit, ya kan? Waktu rasa sakit, pikiran bilang apa? Mau balas. Tapi waktu dia balas, dia punya kekuatan di sini. Kan ada ayat, kalau kau ditampar pipi kananmu, atau kasihilah musuhmu. Jadi ada kekuatan untuk melawan keinginan daging. Nah, ini yang luar biasa. Doa Rasul Paulus adalah apa tadi? Aku berdoa semoga Allah yang Maha Luas berkenan untuk menguatkan batinmu dengan rohnya. Perhatikan ayat yang berikutnya. Semoga karena kalian percaya kepada Kristus, Kristus tinggal di dalam hatimu. Dengan Kristus tinggal di dalammu, kira-kira roh Kristus akan membantu siapa? Membantu di sini atau membantu di sini? Dia akan membantu roh kita untuk mengenal kebenaran. Jadi sekarang 2 lawan 1. Ingat baik-baik, ketika Yesus dicobai untuk dijatuhkan, apa yang dia lakukan? Ada tertulis, dia menggunakan kebenaran untuk melawan tantangan godaan kedagingan. Sekarang kalau ada tantangan kedagingan, maka ada 2 kekuatan. Roh Kristus yang tinggal di dalam diri kita menguatkan roh kita yang bisa mengenal kebenaran, sehingga hidup kita pasti akan kuat, kita akan menang. Amin. Rasul Paulus pernah punya pergumulan, namanya dia punya dilema. Dilemanya disebut dengan dilema manusia etis. Dia sendiri mengaku, aku ingin melakukan yang baik, tapi di dalam diriku ada hukum lain yang menarik-narik aku sehingga seperti ada peperangan. Kita semua memiliki hal yang sama. Itulah sebabnya Rasul Paulus berdoa, aku berdoa supaya engkau dikuatkan di dalam manusia batin ini. Pertanyaan buat saudara, bagaimana caranya roh Allah menguatkan saudara? Caranya bagaimana sehingga saudara bisa melawan keinginan-keinginan daging yang ada, yang kadang-kadang muncul dalam diri kita? Caranya bagaimana? Kristus tinggal di dalam diri kita, rohnya ada di dalam diri kita. Bagaimana dia bekerja dalam diri saudara sehingga saudara tidak mengikuti kemauan kedagingan? Caranya bagaimana? Dia memberikan pewahyuan kebenaran. Dia memimpin kita, dia menolong kita, dia membuka pikiran kita
seperti dia membuka orang yang pulang ke Emmaus, seperti dia membuka pikiran para murid yang tidak mengerti kebenaran. Dia buka kebenaran yang saudara imani dan menjadi rema, itu akan tinggal selamanya di hati. Sehingga pada waktu ada tantangan, ada pencobaan, ada fitnah, ada masalah, kebenaran itu jadi modal saudara. Udahlah, kita mengampuni aja, mau diapakan lagi. Tuhan bilang ampunilah, Tuhan bilang sabarlah, Tuhan bilang doakanlah, Tuhan bilang berkatilah, sehingga hidup kita menjadi kuat saudara-saudara. Amin. Luar biasa kan? Jadi semakin banyak firman yang saudara dapatkan, semakin banyak kebenaran yang saudara jadikan rema dalam hidup saudara, semakin kuat batin saudara. Haleluya. Hari ini saya berkomunikasi dengan Andrew Chan. Saudara tahu Andrew Chan? Itu orang Australia yang dapat kasus ketangkap karena menyelundupkan sabu-sabu. Dia sama Miuran temennya ditolak gerasinya kalau tidak salah. Jadi dia sedang ngantri nih, mau dieksekusi. Saya tadi komunikasi dengan dia, bagaimana kau? Saya bilang, Andrew Chan, apa kabarmu? Kau siap? Bagaimana keadaanmu? Dia mengucapkan sebuah kalimat yang luar biasa. Saya tidak takut, karena saya tahu kalau saya mati saya akan pergi kemana. Karena dia sudah percaya Tuhan. Dia begitu kuat. Saudara-saudara, dari mana kekuatan itu datang? Dari kebenaran yang dia baca setiap hari, dari firman yang dia terima setiap hari. Apa yang membuat saudara masih senyum meskipun dikhianati? Masih bisa tetap setia melayani Tuhan walaupun kadang-kadang saudara mungkin mengalami kesulitan dalam hidup saudara, masih mau berdoa, masih mau bersyukur, masih bisa melakukan kebenaran karena saudara tahu ada sesuatu yang saudara tidak akan pernah lupakan. Nah, saya mau mengingatkan saudara, kadang-kadang Tuhan juga menggunakan kesulitan-kesulitan dalam hidup untuk mengajarkan kebenaran. Itu saya sebut dengan milestone. Tahun 2014, kalau saudara jujur, saudara pasti punya catatan sejarah iman yang saudara tidak akan pernah lupa, karena itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Punya enggak catatan sejarah iman yang kalau saudara lihat itu lagi, wow, saya bersyukur kepada Tuhan, saya mengalami ini. Saudara tidak akan pernah melupakan itu, karena itu menjadi milestone, tonggak sejarah iman, diizinkan oleh Tuhan terjadi supaya itu menjadi modal untuk nanti kalau menghadapi kesulitan berikutnya, kekuatan batin saudara sudah punya vitamin untuk melawan itu. Saya yakin saudara punya. Kalau saya minta saudara jujur tulis pengalaman-pengalaman kebenaran yang saudara alami melalui kesulitan, pasti saudara punya. Jangan sampai saudara melupakan itu. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.